Netizen ini di Jakarta. Sekarang kita ada di Patung Kuda di aksi Indonesia Memanggil yang menyerukan pendidikan untuk Indonesia. Nah, ini ada Maura yang kemarin ikutan aksi demo di Hari Buruh. Ya. Maura, kenapa ikutan aksi demo di Hari Buruh? Emangnya udah kerja? Belum sih Kak, tapi karena aku ngerasa aku mungkin bakal jadi buruh, orang tua aku adalah buruh, dan ya kita semua masyarakat Indonesia kan mayoritas juga buruh ya, pekerja. Kita harus ngeupayain untuk mendapatkan hak dan keadilan untuk kita, yang dimana kayak kita perlu itu. Kemarin posisi demo di depan gedung DPR atau di mana? Kemarin posisinya aku di depan gedung DPR. Aku sebagai yang nemenin medis, tapi aku bukan bagian dari medis, cuma masa aksi yang bantu-bantu aja. Oh, membantu tenaga medis. Iya, tenaga medis itu di posisinya di mana? Ada tiga bagian. Ada tiga tempat? Ya, ada tiga tempat. Yang pertama yang di depan, medis tengah, sama medis yang paling belakang itu di bawah flyover. Di bawah flyover itu dekat S-Park itu ya? Iya, dekat Spark. Iya. Dekat Spark. Terus Maura ada di mana? Kalau aku kebetulan dari medis yang tengah sama ke depan. Aku ikut ke depan juga soalnya. Oh, iya. Jadi pindah-pindah ya? Iya. Kadang di depan, kadang di dekat S-Park. Iya, benar, pindah-pindah aja. Terus kalau misalkan ada info-info apa, aku balik ke belakang, nanti ke depan lagi untuk mantau kondisi juga. Kemarin ada berapa masa aksi yang kelelahan atau sakit? Kalau yang minta-minta obat lumayan banyak, tapi untuk yang dapat perawatan banget itu kayaknya aku lihat nggak banyak sih. Oke. Jadi nggak ada yang kondisinya parah gitu, nggak ada ya? Iya, sejauh ini nggak parah. Tapi kawan medis kita setelah kayak udah mulai bubar, setelah beberapa para buruh udah mulai pulang, polisi mulai nunjukin sifat aslinya. Mereka mulai represif banget ke teman-teman kita yang medis. Teman-teman aku yang di medis bahkan dipukulin di depan kita gitu, dipukulin. Terus abis itu padahal kita udah bilang medis gitu loh, kita medis, kita bukan apa sih, kita netral lah yang medis ini. Tapi teman-teman aku tuh tetap ditangkap sampai berjumlah 4 atau 5 orang, dan itu sampai sekarang belum ada kabarnya. Itu yang di bawah flyover? Iya, di bawah flyover. Bahkan bendera medis kita juga dicuri, dibawa kabur. Jadi seakan-akan bisa dipelintir narasinya bahwa kita bukan medis, kita cuma masa aksi yang bakal ngerusuh doang. Oh, padahal yang tenaga medis di flyover tuh jauh dari depan gedung DPR. Iya, jauh banget. Kita sengaja di paling belakang karena emang nggak mau ikut-ikut campur banget, cuma bertugas buat ngobatin massa sama atau polisi yang luka boleh ke kita sebenarnya. Sampai sekarang belum ada kabar lagi. Iya, sampai sekarang belum ada kabar. Tapi kita lihat sendiri depan mata kita, teman-teman kita dipukulin sama polisi, tapi mereka sengaja gak pakai seragam. Mereka pakai kaos hitam aja, seakan-akan mereka sipil, tapi mereka memukulin kita gitu, teman-teman medis kita maksudnya. Terus kita yang coba ngelerai pun didorong, sampai aku yang perempuan sama teman-teman aku 3 orang cewek, kita semua didorong. Terus kita dimaki-maki, kita kayak dibilang kalian ngapain sih di sini? Kalian tuh cewek, kalian tuh nggak usah ikut-ikut campur urusan kita. Kita dibentak-bentak kayak gitu. Padahal kita udah bilang itu teman kita Pak, itu medis Pak, itu medis. Tapi teman kita tetap dipukulin sampai mereka jatuh, terus diangkat lagi, mereka dipukul lagi. Habis itu sampai teman kita juga udah kayak nggak ada tenaga lagi buat ngadepin, tapi polisi tetap bilang angkut bawa gitu. Oh, Maura lihat sendiri itu? Iya, lihat sendiri depan mata saya. Bahkan saya ikut didorong juga Kak. Ikut didorong? Iya, ikut dorong, ikut dimaki-maki sama teman-teman kita. Sampai kita udah kayak, kita cewek loh Pak, kita cewek. Tapi mereka bilang jangan ikut campur gitu. Oh, yang melakukan aksi itu yang nggak berseragam? Iya, mereka polisi tapi nggak berseragam. Kita tahu karena emang mereka ada kayak gerombolannya gitu Kak. Terus ada kayak apa sih, laporan-laporan bawa HT. Mereka udah jelas polisi, cuman sengaja berpura-pura sebagai sipil. Iya, kelihatan banget soalnya. Oh, terus Maura setelah kejadian itu dibolehin pulang sama polisinya itu ya? Iya, akhirnya nggak dibolehin pulang juga sih, tapi kita memisahkan diri. Kita ngalah kalau teman medis kita diangkut, karena kayak kita percaya lah itu tuh nggak ada apa sih, nggak ada surat penangkapannya. Sebenarnya teman kita nggak berhak ditangkap atas dasar apapun, nggak ada pembuktiannya gitu loh kalau kita melakukan anarkis atau apa. Jadi kayak nggak berhak ditangkap. Jadi kita ngalah, kita yang pergi aja dulu, kita evakuasi ke tempat yang aman. Ternyata pas kita evakuasi, kita tetap diikutin sama Intel. Bahkan sampai ke rumah kita pun di perjalanan Kak, iya diikutin sama mobil-mobil polisi, sama orang nggak dikenal. Kita dipepetin terus sampai ke daerah jauh banget ya, pokoknya jauh banget dari tempat aksi kita. Berapa orang Maura yang memisahkan diri dari
yang ditangkap? Yang memisahkan mungkin kayak 20 orangan kita misah. Oh, Terus jadi 20 orang bersama-sama. iya bersama-sama jalan kita. pulang. Iya jalan pulang termasuk medis yang nggak ditangkap. Oh, ini demonya udah selesai, jadi kita harus bergerak ke arah mana ini? Itu di depan ada masa aksi bergerak ke arah. Itu ke arah mana ya? Halte Kedutaan Monas. Amerika kayaknya. Halte Monas. Ya? Halte Monas Ke kayaknya. halte Monas. Oke, jadi tadi ber-20 Iya. memisahkan diri dari yang ditangkap. Iya, kita Lalu jalan jalan kaki dari bawah flyover jalan ke arah ke arah menuju Senayan ke Menuju tempat Senayan. yang iya ke tempat aman kita, tapi ternyata kita tetap diikutin Tetap sampai di diikutin? sana. Iya. diikutin sambil jalan kaki itu. Iya, sambil jalan kaki. Kayak mereka ada beberapa yang tiba-tiba di belakang kita jalan kaki, ada juga yang naik motor atau mobil, mepet-mepetin kita pas kita udah dapet gokar mau arah sana. Jadi kayak jalan kaki nih, terus kita nyambung gokar. Oh, setelah jalan kaki nyambung gokar. Iya, biar aman aja. Ternyata di gokar pun kita tetap diikutin sama mobil mereka. Tahu dari mana itu yang ngikutin adalah petugas? Karena kita udah sampai jauh banget ke daerah Cawang, tetap ada mobil itu, dan kalau kita agak memelanin mobilnya, dia juga ikut pelan gitu. Udah kelihatan banget soalnya. Oke. Nah, sekarang kan ini udah besoknya ini, tanggal 2 kan sekarang. Iya. Keadaannya gimana? Udah masih ada yang ngikutin atau enggak? Sejauh ini sih katanya teman-teman aku ada beberapa yang masih diikutin. Oh. Makanya mereka pada melipir dulu, jajan-jajan dulu ke Blok M, jajan-jajan dulu kemana gitu. Enggak, maksudnya hari ini? Hari ini ya masih. Masih? Masih. Hari ini masih, tapi karena teman kita mungkin kebanyakan jajan ya, mungkin intelnya udah males ngikutin, baru kayak sore tadi lah, siang tadi tuh udah bebas. Tapi yang masih aku tuntut adalah semoga polisi mau segera ngebebasin 5 teman kita yang ditahan. Ya. Apalagi yang satu tuh dia tuh dipukulin ke hidungnya sampai berdarah. Hidungnya berdarah? Iya, Ada yang sampai berdarah ya? berdarah nggak berhenti. Nah, karena 5 itu ditahan, kita cuma menuntut untuk balikin teman kita karena teman kita tuh cuma medis. Kita nggak ngerti kenapa kita dapat apa sih balasan kayak gitu, karena kita cuma pengen bantuin orang aja, kita nggak sama sekali ngerusak fasilitas atau apapun. Nah, ini hari ini Maura masih ikut aksi demo, emang nggak? Iya. Ngeri ya, Pak? belum capek. Belum capek? Iya, sampai menang kan. Sampai menang? Sampai menang. Walaupun hari ini tuntutannya beda, tapi aku masih mau tetap menyuarakan sih keresahan aku, karena sampai saat ini aku merasa kita masih belum dapat keadilan. Kalau kemarin kan hari buruh, hari ini tuh pendidikan. Hari pendidikan? Iya, pendidikan. Yang dimana pendidikan kita juga masih gitulah ya, masih nggak dapet hak kita. Kita nggak dapat pendidikan gratis, kita nggak dapat fasilitas yang layak. Kalau tuntutan utama yang paling penting buat Maura ke pemerintah apa? Untuk aku adalah kita pengen banget pemerintah secara transparan untuk kayak misalkan mau bikin undang-undang atau apapun dilakukan secara transparan dan minta suara kita, karena gimana pun suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau kita aja nggak tahu, apalagi kita nggak setuju aja, mereka nggak respon kan, nggak ada yang peduli. Apalagi kayak dibahasnya juga secara tertutup gitu, kita jujur kecewa banget. Dari RU aja mereka kayak gitu. Terus buat kayak pemerataan pendidikan juga nggak jelas. Yang dimana kan kalau suatu bangsa kan butuh kan ya orang-orang yang cerdas gitu. Ya, jadi kita cuma pengen pendidikan yang layak, terus upah buruh juga yang layak, kehidupan yang layak, dan transparansi ya. Transparansi Pembuatan undang-undang dan hukum apapun itu harus berdasarkan suara rakyat yang berpijak sama rakyat, berorientasi sama rakyat. Ini kelihatannya demo hari ini cukup aman ya? Iya, cukup aman, nggak kayak biasanya. Bahkan yang aku kayak kagetnya itu kayak kita kan dari gerakan beberapa mahasiswa doang, ini sepi. Tapi banyak banget polisinya, nggak tahu kenapa. Oh iya, itu lihat ya? Iya, dari tadi banyak banget. Mereka bawa shield, terus mereka naik motor, naik mobil, bahkan bawa bis-bis yang polisi itu. Kemarin yang ngikutin motor kayak gitu nggak?
Enggak. Mereka kayak sipil aja gitu. Oh, motor, bukan motor tugas ya? Iya, biasa aja. Emang mereka selalu ngapus jejak mereka sih. Oke, Maura, terima kasih udah ngobrol tentang kejadian semalam. Mudah-mudahan nggak kapok demo ya. Iya, tenang aja, bakal terus bersuara sampai menang.